Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam video liputan perjalanan ibadah umroh, yang di video ini sudah sampai di part 6. Jadi ada 5 video part-part sebelumnya yang bisa disaksikan juga, dan insya Allah akan banyak lagi ke depannya. Memang karena selama perjalanan saya merekam dengan sangat banyak, harapannya bisa menjadi informasi yang dibagikan setelah saya pulang dari menjalani proses ibadah umroh ini. Khususnya informasi bagi orang-orang yang akan menjalankan ibadah umroh di waktu yang mirip dengan saya, atau dengan trip yang mirip dengan yang saya jalani. Waktunya dalam pelaksanaan rangkaian ibadah umroh ini, kami berangkat dari Indonesia, khususnya dari Jogja, yaitu dari akhir bulan Oktober dan berlangsung selama rangkaian ke awal November. Kondisi dalam video ini kami sudah ada di Bukit Uhud, di Jabal Uhud, sedang dalam city tour kota Madinah. Dan kondisinya ini adalah hari pertama kami tiba di Madinah. Kami baru tiba pagi pertama kita tiba di kota Madinah. Tadi malamnya kami barusan tiba di Madinah, lalu beristirahat sebentar. Namun bagi yang muda-muda gitu juga, ketika baru tiba di Madinah, kita tidak langsung istirahat, kita masih berlama-lama langsung ke Masjid Nabawi, langsung berdiam diri di sana menikmati Masjid Nabawi dan sejenak lupa sama rasa letihnya. Dan paginya setelah sholat subuh dan lain-lain, kita langsung city tour. Dalam city tour Madinah ini ada banyak tempat yang akan nanti kita kunjungi. Tadi sudah kita lihat di dalam video, ada Jabal Uhud ya. Ini waktu sekitar jam 7 atau jam 8 pagi kalau saya tidak salah. Kenapa sih baru hari pertama atau pagi pertama di Madinah kita langsung city tour? Jadi sebenarnya dalam sebuah paketan umroh, misal dikatakan 10 hari, 11 hari, 12 hari yang umum ya, 9 hari atau yang lebih panjang misalnya, setiap paketan itu akan terkurangi oleh waktu pergi dan pulang. Maka bagi paketan yang seperti ini, yang tiba di Madinah dulu, maka Madinahnya kalau bisa sambil ibadahnya diperbanyak, tapi di waktu-waktu antara sholat wajibnya memang langsung difulkan ziarah-ziarahnya. Alhamdulillah kalau kita menggunakan travel yang tepat, mereka akan mengarahkan pada yang pertama adalah memperbanyak ibadah, yang kedua ziarah ke tempat-tempat yang memang muatannya jelas baik dalam sejarah Islam, atau punya part-part yang penting dalam sirah nabawi atau perjalanan kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Kahwa Arab. Saya kahwa. Teh ya. Tehnya sih enak loh kalau tehnya. Kahwanya pasar. Cengkeh ya. Rempah doang. Dan kopi ya banyak. Coba dulu. Ini Pak. Gratis. Tujuan berikutnya kita berhenti di Masjid Quba. Sebenarnya di zaman sekarang Masjid Quba ini bisa dicapai dengan berjalan kaki ya, dari hotel-hotel di sekitaran Masjid Nabawi. Kalau tidak salah sekitar 45 menit kah atau 30 menit jalan kaki. Saya sendiri belum pernah. Kemudian bagi yang nggak kuat jalan kaki setengah jam kurang lebih, disediakan bagikar ya, atau mobil golf gitu. Tapi bagi kami, karena tadi pertamanya sudah ke Jabal Uhud, maka naik bis ke Jabal Uhudnya, maka ini ke Masjid Qubanya juga menggunakan bis. Bagi yang city tour akan ke Masjid Quba tapi tidak pertama langsung dikunjungi, maksudnya gini, kita keluar dari hotel nggak langsung ke Masjid Quba, seperti tadi kita kan sempat dulu ke
Jabal Uhud atau Bukit Uhud. Maka kalau sudah tahu akan tiba di Masjid Quba dalam city tour ini, maka sejak dari hotel kita sudah harus berwudu. Karena ada keutamaan siapa yang berjalan ke Masjid Quba dengan keadaan berwudu dari rumahnya dan tiba di Masjid Quba melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala umroh. Jadi jangan sampai lupa kalau dalam city tour Madinah kita di hari itu kita tahu kita akan ke Masjid Quba, maka sebelum berangkat naik bis keluar dari hotel, jangan sampai lupa kita wudu dulu dan niatkan kita nanti akan sholat sunnah di Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali didirikan ketika Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah. Kita kan Ustaz Hadi. Oh iya. Sip. Kayaknya ini kebuka ya, Zis? Kain doang. Hah? Bagi orang yang mungkin mereka sedang dalam masa stay di hotel di Madinah, terus ya pagi-pagi mereka jalan pagi ke Masjid Quba ini gitu, sekalian olahraga gitu, jalan kaki 30 menit tiba di Masjid Quba, mereka bisa bersantai-santai di sini. Terlebih dalam perjalanan dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba sudah banyak booth-booth ya atau toko-toko yang bisa membuat kita berhenti sedikit, jajan-jajan, menikmati suasana di kota Madinah. Kayaknya orang lokal deh itu. Akamsi itu. Nyaman banget ya. Nyaman. Ini di dalam Masjid Quba. Bagian atasnya kayaknya cuma ditutupin kain tapi kayak cukup aja ya. Kayaknya ini buat Yup-yup. yup-yupan, Yup-yupan. terus sama ini apa, biar nggak kena Kotoran burung. Masya Allah. Nah, di sebelah sana ada Zam-Zam. Orang minum Zam-Zam. Ini area sholatnya. Orang juga foto-foto. Insya Allah bisa kesini lagi. Kayaknya rombongan kita udah nggak ada, kita keluar nih ke bis. Masjid pertama yang didirikan setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. sebelum Masjid Nabawi. Sebelum Masjid Nabawi. Kacamata sudah mulai terik di luar ini. Insya Allah. Bagi kawan-kawan yang umroh di waktu-waktu seperti ini, sudah masuk bulan akhir Oktober, November, ini cuaca di Saudi mulai sejuk karena musim panasnya sudah berakhir. Jadi memang waktu umroh di akhir tahun ini lumayan favorit. Favoritnya karena cuacanya sudah sedikit sejuk. Meskipun di musim panas juga bisa kita bilang ada sendiri penikmatnya atau bisa jadi favorit juga, karena umroh di musim panas harga-harganya lebih terjangkau daripada umroh di musim-musim yang sejuk. Kita keluar dari Masjid Quba. Sekarang area sekitar Masjid Quba sudah rapi, tertata, walaupun masih tersisa sedikit pembangunan di 1 dan 2 titik. Namun dibanding kesempatan sebelum-sebelumnya kami mengunjungi Masjid Quba, ini sudah semakin rapi, sudah semakin terbuka, sudah semakin nyaman lah untuk kita datang berlama-lama di sini. Ini kebun kurma bau bakso ini mah. Udah wangi bakso ini. Kalau
santai banget. Bau basko ini, basko. Pohon kurma. Oh, bakso itot. Bakso teti. Truk kau lah. Ini yang punya orang Indonesia nih kayaknya, Jus. Nah, tuh rumahnya kayak gitu. Hmm. Rumahnya kayak gitu. Tuh. Balik travel tahu dia dari Jogja. Ayo baso. Baso. Keliling dulu. Batik travel yang nggak pakai batik silakan masuk. Tujuan berikutnya adalah kebun kurma. Dalam city tour atau program-program umroh yang reguler, kunjungan ke kebun kurma ini seperti sudah mandatori ya, atau wajib lah. Ya, beberapa kali alhamdulillah kami berkesempatan ke Saudi untuk menjalani rangkaian ibadah umroh, pasti ada kunjungan ke kebun kurma. Namun, sepengamatan kami, kayaknya kebun kurmanya lebih dari satu ya, atau ada beberapa tempat, atau bisa jadi saya salah. Mungkin kawan-kawan yang lebih paham, yang sudah tinggal di sana atau yang sudah lebih sering lagi ke sana, coba bisa diinfokan. Apakah kebun kurmanya di Madinah ini yang bisa dikunjungi oleh jamaah umroh ini lebih dari satu, atau memang saya tidak mengingat secara detail, karena kok kayaknya tempatnya beda ya, beda dengan yang saya kunjungi di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Juga kalau kita lihat dari video-video atau dokumentasi orang lain gitu ya, mungkin dia berangkat di waktu yang berbeda atau dengan travel yang berbeda, kok kayaknya beda ini tampilan kebun kurmanya. Nah, kebun kurmanya itu ya tadi sebelum kita masuk ke bangunan ini, dan utamanya dari tempat ini adalah kita akan belanja atau wisata belanja. Akan ada banyak sekali jenis kurma, coklat, kacang-kacangan, dan berbagai macam barang atau oleh-oleh yang bisa kita beli di sini. Kita dicoba. Jangan lupa Bapak Ibu untuk membeli kurma-kurma yang silakan Bapak. Ini Tujuan ziarah atau city tour yang seperti ini nih sangat-sangat rawan bagi ibu-ibu. Apalagi ini masih di hari pertama kita tiba atau explore Saudi ya. Hari pertama kita tiba di Madinah, sudah belanja, pasti banyak yang tertarik, tapi kita harus siap-siap, kita harus perhitungkan nanti sampai akhir rangkaian ibadah umroh kita selama mungkin 9, 10, 11, atau 12 hari atau lebih, kita harus ukur-ukur pertimbangan kira-kira nanti di akhir kita akan bawa barang bagasi seberapa banyak yang isinya oleh-oleh. Meski memang penawaran di sini sangat menarik ya, dan juga di tempat-tempat belanja yang lain, karena para pedagang di Saudi paham nih, ini semua barang yang kita lihat mereka akan berikan sampel tester secara free. Apa, Jess? Kacang. Wih. Iya. Almond. Jess. Mas. Jess. Nah, yang mahal nih. Pistachio. Masya Allah. Banyak varian rasa Pak, silakan. Ada rasa asin, asam. Ini asin. Iya. Sama cilacap Bapak. Cilacap. Masya Allah. Jogja, Mas. Oh, Jogja ya. Jogja. Dan biasa di satu tempat oleh-oleh seperti ini mayoritas adalah jamaah Indonesia. Makanya para pedagang di tempat-tempat seperti ini, mereka sedikit-sedikit menguasai bahasa Indonesia, terlebih bahasa ataupun kata-kata yang memang kerap digunakan dalam transaksi. Angka-angka biasanya mereka hafal. 5, 3, 10.000, 100.000, 200.000. Ya, maju.
Yuk. Waduh, 100 real. Ribu ini 200.000. Halal halal. Ini 500.000. Ini berapa? Ini 300, ini 200. Ini kiswa Ka'bah. Ini ud Laut. Berapa? Ini bos 100.000. 300.000. Ada kiswa Ka'bah, ada 600.000. Kalau parfum mungkin ini bagi orang Indonesia gitu ya, tidak terlalu familiar dengan nama-namanya, tulisan-tulisannya, dan juga harganya kan ratusan real ya sekali beli ya. Jadi memang ini adalah stand yang paling tidak ramai dibanding makanan, jajanan, atau tempat-tempat lain. Memilih parfum juga kita harus pintar-pintar, atau kalau bisa searching dulu ya, parfum Arab apa yang mau kita beli gitu. Karena seperti di Indonesia juga ya, jenis-jenisnya banyak sekali. Kita harus tahu lah kira-kira kita dari rumah atau dari Indonesia mau beli parfum Arab seperti apa, nanti baru ditanya. Atau kita punya capture-nya, atau kita pernah lihat teman kita pakai parfum apa dan kita tahu itu parfum Arab, ya kita harus tunjukkan. Kalau enggak, ini kayak gini nih. Iya, tanya-tanya, diskusi-diskusi, endas-endus ya, cium kanan cium kiri. Sedangkan kita kurang familiar lah dengan nama-namanya, kecuali yang terkenal, mungkin yang viral-viral, yang sudah banyak di konten TikTok, di Instagram, nama-nama yang terkenal ya, yang kalau dirupiahkan harganya sudah 1 juta kurang lebih atau bahkan lebih gitu. Nah, ini nama-namanya mungkin belum terlalu akrab belum terlalu familiar dengan kita. Tidak semua orang sih memang suka dengan parfum. Kalau saya termasuk yang kalau ada booth parfum seperti ini sangat tertarik. Saya juga kurang paham nama-namanya, ya cium-cium aja sambil dengerin penjelasan dari si abang-abangnya itu. 350 real tuh dikali 4.000 kan berapa tuh? Ada 1,3 juta lebih itu, sekitar itu. Tidak original. Ini 200.000. Kurang lebih seperti itu video kali ini soal jalan-jalan hari pertama City Tour Kota Madinah. Tadi kita sudah awali dengan Jabal Uhud ya, kemudian ada Masjid Quba, terus ini ada perkebunan kurma dan pusat oleh-oleh. Insya Allah kita sambung lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.